Shalom jemaat yang terkasih, Merry Christmas. Biar di Natal tahun ini, Tuhan Yesus sungguh-sungguh lahir di hati setiap Anda, bahkan di setiap anggota keluarga Anda. Ibadah masih dilakukan secara online, demikian juga dengan Connect Group. Apa itu Connect Group? Connect Group adalah pelayanan pengembalaan di Gereja Mawar Sharon melalui kelompok-kelompok kecil atau kelompok sel. Apabila Anda ingin tergabung dalam Connect Group online, Anda dapat menghubungi nomor WA yang tertera di layar Anda. Di masa yang sulit ini, mungkin ada di antara saudara mempunyai pergumulan kehidupan dan saudara membutuhkan bantuan doa. Saudara bisa mengisi formulir di gms.church/form. Dan persembahan merupakan bagian dari ibadah kita. Di ibadah ini, saudara juga bisa membawa persembahan saudara. Saudara bisa berikan melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca saudara. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube GMS Church supaya kita tidak ketinggalan untuk mengikuti ibadah-ibadah yang diadakan untuk pertumbuhan rohani kita bersama. Marilah kita membuka ibadah kita dengan doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang ajaib. Engkau sudah rela turun ke dalam dunia ini, lahir sebagai manusia, dan engkau mau menanggung segala sengsara salib untuk menjadi juru selamat bagi kami sekalian. Tuhan, biarlah melalui ibadah ini, kami boleh merasakan damai Natal di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Biarlah hadirat-Mu juga menjamah setiap kami Tuhan, sehingga sukacita Natal benar-benar akan mewarnai kehidupan kami untuk menghadapi kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya, amin. Hey kids, Merry Christmas to you. How about I sing a song for you? Listen carefully now. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in the winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is the new bird. He sings a love song as we go along, walking in the winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we've made, walking in the winter wonderland. So, what do you think? Pastor Philip, that's not how you do it. We can do it better. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he's circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman until the other kids knock him down. When it snows and you're thrilling, though your nose gets chilling, we finally can play the Eskimo way, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman until the other kids knock him down. When it snows and it's thrilling, and though you know it's chilly, to face unafraid the plans that we've made, walking in a winter wonderland.
face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Come on, guys! Come on! Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hall. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly. Deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly. Deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in a new old-fashioned way. The fireplace is burning bright, shining along me. I see the presents underneath the good old Christmas tree. And I wait all night till Santa comes to wake me from my dreams. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I see the children played outside like angels in the snow, while Mom and Daddy share a kiss under the mistletoe. And we cherish all these simple things wherever we may be. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I listen for the sound of rain walking on the roof as I fall asleep to lullabies. The morning's coming soon. The only gift I ever need is the joy of family. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. In the dark, I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Christmas to me. Oh, the joy that fills our hearts and makes us sing. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song. I've got the candles glowing in the dark. Stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Why? 'Cause that's Christmas to me.
Christmas tree, oh Christmas tree, how lovely are thy branches. Your boughs so green in summertime. Savior be green in winter time. Oh Christmas tree, how lovely are thy branches. The pillars of His faithful love are trusting God and changed me. Oh Tannenbaum, how lovely are thy branches. The pillars of His faithful love are trusting God and changed me. Oh Tannenbaum, how lovely are thy branches. In a one-bedroom apartment on the humble side of town, there stands a little Christmas tree. It looks a lot like Charlie Brown's. and underneath there's one little gift for him. And one little gift for her. After 6 months on a new job, they're still barely getting by. So in the way of decoration, There's nothing there to catch your eye. Both of them would be the first to say, we're together, we're gonna have the merriest Christmas anyway. Christmas is all in the heart. That's where the feeling starts. And like a fire inside, it touches every part. 'Cause Christmas is all in the heart. And even if no white snow falls, but that's alright, because the joy can still be found wherever you are. 'Cause Christmas is all in the heart. In a one-bedroom apartment on the humble side of town, stands a little Christmas tree. Looks a lot like Charlie Brown. underneath there's one little gift for him. and one little gift for her. After 6 months on a new job, they're still barely getting by. So in the way of decoration, There's nothing there to catch your eye, but both of them will be the first to say, We're together, we're gonna have the merriest Christmas anyway. 'Cause Christmas is all in the heart. That's where the feeling starts.
every part. Christmas is all in the heart. And even if no white snow falls, well, that's alright, because the joy can still be found wherever you are. Christmas is all in the heart. 'Cause Christmas is all in the heart. That's where the feeling starts. And like a fire inside, it touches every part. 'Cause Christmas is all in the heart. And even if no white snow falls, well, that's alright, because the joy can still be found wherever you are. Christmas is all wherever you are. Christmas is all wherever you are. Christmas is all in the Welcome home, Merry Christmas. Mari kita menyanyi, memuji Tuhan bersama-sama. Here we go, come on. Tentang keselamatan terdengar bala malaikat bernyanyi, sang bintang pancarkan cahaya. Oh 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 oh. Firman menjadi manusia, seorang raja telah lahir untuk membawa kabar baik. Oh 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 oh. Namanya disebut orang Raja Damai, penasehat ajaib, Bapa kekal, Allah yang perkasa. Marilah sambut sang Raja yang telah lahir bagi kita semua yang percaya kepadanya. Tidak binasa, dia tebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal. Dialah Yesus Raja Damai, Allah Immanuel. Semua-sama katakan firman. Firman menjadi manusia, seorang raja telah lahir untuk membawa kabar baik. Oh 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 oh. Namanya disebut orang Raja Damai, penasehat ajaib, Bapa kekal, Allah yang perkasa.
Sama-sama lambaikan tangan, come on. Haleluya. Haleluya. Kesukaan bagi dunia menebus datanglah di hatimu kepadanya sekalian nyanyilah sekalian orang bernyanyilah.
wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sampai masa tuaku Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu.
kasih-Nya mengalir saat ini dengan pujian ini. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Savior, like a shepherd, lead us. Much we need Thy tender care. In Thy pleasant pastures feed us. For our ears Thy folds prepare. Blessed Jesus,
Shalom jemaat yang terkasih, senang hari ini bisa bagikan hati Tuhan kepada Anda sekalian. Saya bersyukur sekali untuk setiap individu, setiap keluarga, setiap family di dalam gereja ini. Sungguh Tuhan mengasihimu, kami juga sangat sayang dengan Anda. Mari kita belajar pada hari ini apa artinya bersyukur. Saya beri judul Give Thanks. Buka bersama dengan saya 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 kita baca bersama dalam hitungan ketiga, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi Anda dan saya. Give thanks. Bersyukur itu perlu, bahkan adalah sebuah perintah, bukan saran saja. Karena Tesalonika ini firman Allah, mengucap syukurlah adalah perintah. Mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Karena memang segala sesuatu yang baik dan sempurna apalagi dalam hidup ini datangnya dari Bapa. Kita nggak boleh klaim bahwa itu karena usaha kita, kepandaian, kepintaran, koneksi, atau karena gelar kita, atau semata-mata keberuntungan. Karena Yakobus surat itu berbunyi begini, jangan sesat, semua yang baik, apalagi yang sempurna dan indah, datangnya dari atas, dari Tuhan. Jadi kenapa kita memuji Tuhan? Karena Dia layak. Kita memuji Tuhan itu bukan seperti seseorang yang mencoba untuk membuat orang lain bahagia, senang, lalu dibumbuin manis-manis kata-katanya, dikasih puji-pujian, dielu-elukan supaya orang itu bangga. Kita memuji Tuhan itu tidak berarti kita menjilat tahta. Kita memuji Allah karena fakta. Karena kebenarannya adalah semua yang kita nikmati di hidup ini sampai yang kita nggak sadari. Seperti yang kita anggap biasa, tubuh sehat contohnya, atau udara. Apapun itu juga, dalam hidup ini datangnya dari pencipta kita, semuanya dari penebus kita. Itulah sebabnya memuji Tuhan itu layak bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau orang dunia gak kenal Tuhan, mereka gak memuji Tuhan, ya karena mereka masih buta secara rohani. Tapi kita yang tahu kebenaran harus rajin memuji. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena kita sadar dan menyadari bahwa segala sesuatu perkara yang baik dan indah apalagi sempurna datangnya dari Bapa, bukan dari hasil usaha kita. Selain itu kenapa kita mengucap syukur dalam segala hal, bukan dalam hal tertentu. Kalau kita rasa ingin bersyukur, kita bersyukur. Tapi kalau kita rasa hal-hal itu kurang pas sama kita gak syukuri sama sekali. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan mengucap syukur atau giving thanks, berterima kasih sama Tuhan itu dalam segala perkara. Termasuk perkara yang buruk, termasuk hal-hal yang gak nyaman, termasuk yang di luar planning atau perencanaan. Atau bahkan hal-hal yang kita kurang mengerti, hari ini kita gak pahami kenapa diizinkan terjadi. Mau tahu kenapa perintah Allah mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, termasuk dalam perkara-perkara demikian? Simple. Karena kita gak mempunyai semua fakta. Dan kita gak bisa melihat gambar besarnya. We don't see the big picture. Atau the full picture. Gambar penuhnya itu gak seorang pun manusia tahu. Karena masa depan masih misteri. Itulah sebabnya mengucap syukur itu perlu iman. Bilang terima kasih Tuhan itu perlu iman. Imannya di mana? Imannya di sini. Sekalipun aku gak mengerti apa yang terjadi di hidupku hari ini, namun ku tahu kau akan kerjakan sesuai dengan firman-Mu untuk kemuliaan-Mu. Aku yakin kau sediakan semua yang ku perlukan seturut janji-janji-Mu. Roma 8 mengatakan begini bahwa Tuhan bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi umat percaya, bagi orang-orang yang dipanggil sesuai rencana Allah. Yaitu bagi mereka yang mengasihi Yesus. Di dalam hidup orang-orang yang seperti ini, yaitu hidup Anda dan saya, Tuhan bekerja sama. Bukan hanya dalam perkara-perkara indah, tapi dalam segala hal atau segala perkara. Jadi, kalau kita mengalami sesuatu kita belum mengerti hari ini, bisakah kita berterima kasih kalau hal-hal itu menyakitkan? Kalau hal-hal itu merugikan? Bisa.
Karena belum game over hidup ini, karena masih ada hari esok yang merupakan misteri, tapi Allah yang kita sembah tidak misterius. Karena Tuhan sendiri telah dengan jelas-jelas menunjukkan niat hatinya. Karena aku tidak punya rancangan celaka atas hidup umatku. Aku ingin memberimu rancangan damai sejahtera today hari ini. Dan hari depan pun, aku berikan bocoran, yaitu masa depan penuh pengharapan. Kamu jangan takut, jangan curiga. Dosa pertama umat manusia itu bukan ambil buah terlarang. Bukan membunuh, itu dosa berikutnya Kain dan Habil ceritanya. Atau dosa perzinahan dan sebagainya, bukan. Dosa pertama itu curiga. Adam dan Hawa curiga, jangan-jangan Allah menyimpan yang terbaik untuk dirinya. Tidak diberikan kepada ciptaannya, tidak diberikan kepada anak-anaknya yaitu Adam dan Hawa. Makanya waktu setan bisikkan, mempan. Apa Tuhan bilang kamu gak boleh makan buah ini ya? Kan supaya kamu gak melihat, supaya kamu jangan jadi seperti Tuhan. Karena dia curiga, maka dia makan buah terlarang. Sebenarnya out of curiosity, atau lebih tepatnya out of suspicion. Karena dia mencurigai, makanya dia jatuh di dalam perangkap setan. Jangan taruh curiga sama Tuhan. Orang yang berterima kasih kepada Tuhan dulu di depan, sekalipun dia belum tahu, mungkin hari ini dia gak ada alasan secara jasmani untuk berterima kasih. Dia gak punya reason atau mempunyai suatu sebab atau suatu bukti untuk dia bisa syukuri dalam hal atau perkara-perkara duniawi. Tapi kalau dia bisa berterima kasih, dia mencetuskan imannya terlebih dahulu bahwa Allahnya bekerja sama. Tuhan masih bekerja di hidupnya. Jadi mengucap syukur itu powerful sekali. Orang yang bisa berkata thank you sama Tuhan. Meskipun dia disakiti, meskipun dia sekarang mengalami perkara-perkara yang sifatnya menyulitkan. Dia di dalam masalah persoalan, dihimpit oleh problema. Kalau dia bisa berkata I give thanks to you, he has already won. Dia sudah menang di dalam spiritnya. 50% kemenangan sudah diberikan, tinggal 50% lagi di realita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena kita gak punya segala fakta, tapi kita pegang kebenaran bahwa masa depan kita penuh pengharapan. Dan sekarang pun tetap ada damai sejahtera dari Tuhan apapun yang kita lalui. Di lembah kekelaman sekalipun ada damai yang melampaui akal budi. Just because we don't see the full picture, therefore we must give thanks. Karena kita gak melihat seluruh gambar besar, kita harus berterima kasih. Kita harus beriman, percaya bahwa Allah sedang bekerja di tempat yang tidak terlihat. And I know He's working for me. Dia bekerja untuk aku. Wow. Apakah kita kurang sopan mengatakan Allah bekerja untuk kita? Enggak sih. Saya seorang ayah. Waktu anak saya masih kecil, contohnya, gantikan popok, diaper, kasih susu, bantu mamanya. Kami itu bekerja untuk anak kami, tapi dengan senang hati. Bekerja bukan demi dibayar, tapi dengan sukarela. Dengan suka dan dengan rela. Karena ini adalah anak kami. Ayat yang saya sebutkan tadi di Roma 8, Allah bekerja sama itu ada kata bekerja, berarti He is working for you. Jangan curiga. When things are not easy, waktu segala sesuatu gak mudah di hidupmu, remember, ingatlah di balik layar tidak kelihatan dengan mata jasmani kita. Our God, our Father is working for us. Allah kita sedang bekerja untuk kita. Alangkah baiknya sementara dia bekerja, belum menunjukkan hasil karena memang semua indah pada waktunya. Kita berkata kepadanya, thank you Daddy God. Terima kasih Father God, terima kasih Allah Bapa. Makanya bersyukur itu manis sekali didengar oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak bekerja dan merasa kesepian. Ketika kita berterima kasih, kita menyapa Tuhan yang sedang bekerja untuk hidup kita. Sementara kita juga bekerja di ladangnya. Makanya namanya saling bekerja itu bekerja sama. Alangkah baiknya saut-sautan. Tuhan berkata, aku mengasihimu. Dan kita berkata dari sisi kita, thank you. Jangan tunggu sampai kita lihat hasil dulu baru berterima kasih. Mana imannya? Kita bersyukur dulu karena kita percaya. Itu yang disebut mengucap syukurlah dalam segala hal. Garis bawahi kata segala itu bukan parsial. Segala itu bukan sebagian. Segala itu semua. Setiap. Semua itu lamsam. Atau jumlah besar. Everything all. Segala sesuatu. Tapi setiap itu juga setiap langkahnya
kita berterima kasih kepada Tuhan. Itu yang disebut mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan berterima kasih, giving thanks atau mengucap syukur pada Tuhan, itu harus jadi karakter orang percaya atau anak-anaknya. Mengucap syukurlah dalam segala hal itu juga mengajarkan kepada kita that we must do that regularly. We must do it on a regular basis. Kita harus melakukannya secara konsisten, secara reguler. Jadi mengucap syukur atau berterima kasih kepada Tuhan itu sebuah komitmen hati, sebuah tekad bulat. Jangan kita itu bersyukurnya dimaksimalkan hari ini, besok mengeluh. Bersyukur itu harus setiap hari, jadi kebiasaan baik, jadi kebiasaan ilahi. Berterima kasih kepada Tuhan itu menjadi gaya bahasa, bukan basa-basi atau asal-asalan. Kita mengucapkannya tapi tidak bermaksud di dalam hatinya, bukan loh ya. Jadikan itu adalah jalur komunikasi kita dengan sorga. Ketika kita menyapa dia pagi hari, kita berkata, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Padahal berkat itu belum tiba. Malam harinya apapun terjadi sepanjang hari, good or bad, kita berkata, aku bersyukur Engkau masih bersama dengan aku. Aku bersyukur untuk segala yang masih ada padaku. Terima kasih Yesusku. Jadikan itu komitmen kita siang dan malam. Day in and day out. Pagi hari, malam hari, setiap hari, ganti hari. Matahari terbit, matahari terbenam. Syukur tetap ada di hati. Bukan karena hidup kita mulus, tidak ada masalah atau tidak ada tantangannya. Tapi karena hati kita berpaut pada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal itu artinya you must continue to do so. Keep giving thanks. Terus menerus berterima kasih. Jangan berhenti. Bersyukur itu harus regularly. Itu yang disebut dalam segala hal, itu bukan hanya dalam segala perkara. Tapi bawalah syukur kemana-mana. Jadikan karaktermu. Jadikan gaya hidupmu. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita harus belajar to praise God when all is well. Kalau segala sesuatunya itu bagus, indah. Kalau kita lihat kemenangan semata-mata, tidak ada pencobaan, tidak ada kekalahan, tidak ada setback, tidak ada kemunduran. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Sesuai ekspektasi. Kayaknya semua angin itu berhembus untuk mendukungku hari ini. Jangan lupa berterima kasih. Praise God through Jesus Christ when all is well. Waktu segala sesuatunya itu baik, bagus, pujilah Tuhan. Pastor Philip, yang itu gampang. Pasti kalau orang itu hidupnya enak, dia bisa memuji Tuhan. Nggak tentu, itu pun butuh disiplin. Karena cenderung kalau orang itu diberkati, dia lupa langsung nikmati berkatnya. Dia nggak kembali kepada Tuhan yang memberi berkat itu dan mengakui. Seperti 9 orang kusta yang Tuhan sembuhkan, bukan? Kalau kita mengira bahwa orang kalau diberkati itu pasti berterima kasih, nggak tentu juga. Karena bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal itu perlu disiplin yang tinggi. Dibutuhkan 1 orang dari 10 orang itu pun pendatang, satu-satunya yang non-Yahudi. Yang datang ke Tuhan Yesus dan berkata terima kasih, lalu Yesus tanya sama dia, mana 9 temanmu lain yang kusta yang sudah ditahirkan. Karena mereka semua adalah anak-anak Abraham yang 9 itu. Mereka merasa aku berhak kok. Banyak orang ketika diberkati atau menerima suatu bonus dari Tuhan atau hidupnya diberikan berbagai macam rahmat anugerah. Dia gak sadar bahwa itu anugerah. Dia merasa ini karena gua pintar, ini karena koneksi saya. Wah beruntung hari ini, I'm lucky. Atau dengan kata lain, I'm hoki. Saya mengalami yang namanya keberuntungan. Sungguh-sungguh rasanya aku ini orang yang paling beruntung di dunia ini. Dia gak memberikan kemuliaan pada Tuhan. Dia gak datang sujud ke kakinya. Entah dengan senyum tertawa atau dengan air mata terharu dia berkata thank you. Tapi dia langsung nikmati berkatnya. Dia langsung pesta pora, ajak seluruh tetangga teman-temannya untuk datang untuk menikmati suksesnya. Lalu terserah dia mau diapakan dengan semua berkat itu kan. Sekarang itu semuanya adalah hak milikku. Itu kan hakku. Ternyata kalimat praise the Lord when all is well with you tidak semudah yang kita kira. Karena waktu seseorang itu diangkat oleh Tuhan atau mengalami promosi, diberkati, cenderung manusia bisa lupa dari siapa berkat-berkat ini.
Makanya itu tanamkan dalam hati. The first thing, hal pertama kalau kita mengalami sesuatu yang enak, kalau kita itu memperoleh keberuntungan, kalau kita itu doanya dijawab, atau bahkan kalau yang kita tidak doakan pun diberikan, jangan lupa selalu berkata dalam hati, Lord, thank you, I give thanks to you, aku bersyukur kepadamu. Jangan lupa Tuhan dulu yang disapa. Gak semua mujizat itu berbubuhkan tanda tangan Tuhan. Mujizat yang ada tanda tangannya Tuhan, kita semua tahu itu Tuhan. Mujizat yang tidak dibubuhi tanda tangan itu namanya kebetulan. Saya cari barang ini di mana-mana, ketemu semua orang cari juga nggak ada. Saya bisa ketemu. Nggak pernah terus ada Tuhan berkata ini karena Tuhan, atau ada malaikat yang menuntunmu. Kita nggak sengaja menemukan. Jangan lupa, kalau sampai kita mengalami mujizat atau kemurahan kebajikan yang tidak berbubuh tanda tangan, ketahuilah bahwa semua itu adalah Tuhan di balik layar yang bekerja diam-diam dalam hidupmu. Jangan lupa sapa dia dan berkata, thank you ya Tuhan, I know this is from you. If it is not because of you, kalau bukan karena engkau Tuhan, mana bisa ini terjadi? Semua kebetulan di hidupku adalah kebaikanmu, namun kau tidak menampilkan muka ketika melakukannya. Terima kasih ya Bapa Sorgawiku. Burung pipit di udara dia pelihara. Bunga di padang dihiasi. Salomo dalam kejayaannya pun tidak bisa menyaingi. Terima kasih Tuhan. Aku seperti burung pipit tak berharga itu. Hanya berapa duit saja dijual di pasaran. Hidupku kau tebus. Dan hari ini kau pelihara. Jangan syukuri kalau kita dapatkan apa yang kita belum punya. Lalu kita bangga. Ya haleluya. Tapi apa yang tidak hilang dari kita juga patut disyukuri dan berkata, Tuhan terima kasih engkau menjaganya untuk aku. Engkau memeliharanya. Jangan hanya syukuri kesembuhan ilahi waktu kita jatuh sakit lalu disembuhkan. Tapi syukuri juga kesehatan kalau Anda tidak jatuh sakit. Dan katakan terima kasih Allah yang memelihara. Kadang-kadang kita lupa untuk berterima kasih dengan Tuhan. When all is going well in our life, karena segala sesuatu berjalan dengan mulus di kehidupan kita. Tapi jangan lupa, we must also praise Jesus when things go bad. Kita juga harus bersyukur pada Tuhan ketika sesuatu yang buruk terjadi atas hidup kita. Bukankah di dalam kitab-kitab hikmat di Alkitab, di Perjanjian Lama, pengkhotbah dan sebagainya berkata, masa kita mau menerima yang baik saja dari yang Maha Kuasa? Kadang-kadang kalau Tuhan izinkan yang kurang ya gak apa-apa kan. Kan kita ini orang berdosa. Saya ngomong gini bukan berarti mengundang bad luck, tidak. Saya juga gak mau itu. Tapi kalau terjadi sudah di depan pintu, maka tidak ada jalan lain kecuali berkawan. Ketika sesuatu yang buruk menimpa kita, atau sesuatu yang di luar dugaan, sesuatu yang tidak kita rencanakan, atau sesuatu yang mungkin selama ini kita berdoa agar dijauhkan. Asal bukan karena dosa kita loh ya. Kita evaluasi dulu kalau sesuatu seperti itu terjadi dalam hidup ini. Kita introspeksi. Tapi kalau bukan karena dosa, kita sudah hidup dalam poros kehendak Allah. Memang gak ada orang hidupnya persis di tengah. Kita semua pasti bergumul dengan sesuatu. Tapi asal hati kita tahu, hidup kita ini tidak di luar kehendak Allah. Kalau hal itu sampai sepengizinan Tuhan, maka hal kesatu yang saya lakukan ketika itu tiba adalah saya langsung berkawan. Bukan berarti saya tidak lawan. Tapi hati saya damai dulu di dalam Kristus. Saya mengucap syukur dulu untuk hal itu. Bukan syukuri kejadiannya. Kejadiannya mungkin tidak mengenakan. Saya pernah pada waktu kaki saya mengalami suatu penyakit. Saya nggak langsung bertanya, lalu mengepalkan tangan, kenapa kau izinkan? Padahal saya akan mendoakan banyak orang yang sakit disembuhkan. Enggak. Saya syukuri dulu, Tuhan aku tidak mengerti. Walau aku tidak mengerti, aku tahu. Engkau mengasihi aku. Aku bersyukur Engkau akan menyertai aku melalui ini. Sambil aku pelan-pelan jadi pintar, belajar pandai untuk mengenali maksud-maksud ilahi. Untuk saya bisa mengerti tujuanmu apa. Saya percaya, selalu yakin sebagai orang percaya, bahwa selalu ada positive outcome, even in the most negative things that could happen in our life. Saya percaya selalu akan ada suatu hasil yang baik, minimal dalam iman, minimal spiritually atau secara rohani. Pasti ada sesuatu buah kebenaran, the fruit of righteousness, buah keadilan, buah pengenalan akan Allah di dalam segala hal dan perkara, termasuk hal-hal yang mungkin hari ini saya benci. Saya bisa bersyukuri.
Waktu saya syukuri beban saya jadi lebih ringan, bukan super ringan. Masih ada, tapi menjadi lebih ringan. Karena itu orang yang berterima kasih sama Tuhan Yesus yang selalu bersyukur tidak akan pernah menghakimi maksud-maksud Tuhan. Dia akan belajar. He will become a good pupil. He will become a good student of the Lord. Dia akan menjadi seorang murid baiknya Tuhan Yesus. Dia akan menjadi seorang pelajar sorga dan berkata, ajari aku ya. Berterima kasih dulu, itu bukan berarti iman buta. Berterima kasih itu membuka hati kita untuk belajar sesuatu yang baru. Bahkan melalui perkara-perkara yang kurang mengenakan atau kurang menyenangkan kita. Praise God when something goes wrong. Tapi kalau itu karena dosa kita, ya bertobatlah. Setelah bertobat, syukuri pengampunan Allah. Dan jangan berbuat dosa lagi, bangkitlah. Kita bisa syukuri dalam kejatuhan, apapun konsekuensi yang harus kita tanggung, asal Tuhan tidak meninggalkan kita, kita nggak dilempar keluar dari hadiratnya atau diambil Roh Kudus daripada hidup kita. Kita bisa syukuri hal itu, bukan syukuri dosanya, jangan diulangi lagi malahan, harus jerah. Tapi kalau kita sekalipun karena dosa kita mengalami konsekuensi itu, kita bisa bangkit dulu, bertobat sama Kristus kepada Kristus, lalu setelah itu berterima kasih bahwa Tuhan akan memberimu kekuatan untuk hidup baru atau memulai dengan benar. Namun demikian, kalau bukan karena dosa kita sekali lagi, when things seem to go wrong in your life, kalau seolah-olah segala sesuatu kok kayaknya semua salah kaprah ya di hidup saya. Berarti ada sesuatu maksud ilahi di dalam dirimu yang belum Anda temukan. Bersyukur, berterima kasih, membuka wawasan. Dan justru akan mempercepat kemenangan Anda, bukan memperlambat. Pasti ada hasil yang baik dan indah, minimal spiritually atau secara rohani. Pasti ada buah-buah kebenaran dan keadilan yang akan muncul dari sana. Praise God. Mengucap syukur dalam segala hal itu berarti juga puji Tuhan untuk perkara-perkara yang kubenci dan tidak mengenakkan. Saya percaya, kita semua itu dipanggil apa sih dalam Alkitab? We are believers, you see. Kita semua itu orang percaya, jadi harus percaya dulu. Kita bukan percaya buta, bukan. Tapi kita harus percaya karakter Allah itu mulia. Kita harus percaya intention atau maksud hatinya itu selalu mulia dalam kehidupan anak-anaknya. Yang kita yakini percaya itu bukan kejadian atau keluaran. Apa yang terjadi sekeliling kita itu gonjang-ganjing, itu silih berganti. Yang kita syukuri itu yang tidak goyang. Karakter Tuhan, moralitasnya itu tidak pernah bergoncang. Who He is can never change. Itu yang saya syukuri. Kalau semuanya goyang sekeliling saya, semua teologi atau teori saya digoncangkan seketika oleh kejadian-kejadian dalam hidup saya. Saya akan pegang puncak jubahnya. Saya akan pegang kakinya seperti Petrus pegang kaki Yesus dan berkata, pergilah daripadaku Tuhan, enyahlah dari aku orang berdosa. Tapi kalau saya akan pegang kakinya dan berkata, jangan tinggalkan saya. I don't understand this, but I know you. Aku tidak mengerti ini, tapi aku mengenalmu. And for that, I thank you. Untuk itu, aku bersyukur kepadamu. At least, I still have you. Teach me, Lord. Paling tidak aku masih punya Engkau, Tuhan. Ajari aku, ya Guru. Always find. Selalu temukan loopholes atau temukan lubang kecilnya. Untuk menyelipkan kertas hatimu yang bersorak, berseru. Terima kasih Yesusku. Selalu linting-linting kertas dari hatimu itu. Selipkan di lubang pintu, gak ada. Mungkin ada sedikit lubang retak di dinding kerajaan Allah. Masukkan ke sana. Hingga kedengaran ke telinga Tuhan. Terima kasih. Ya Bapa, aku mengucap syukur dalam segala perkara. Praise God when all things go well. When all is well, and praise God when all is bad. Haleluya. Selain itu, mau gak mau kalau kita itu melatih terima kasih secara vertikal, nanti kita akan terlatih secara horizontal. Jadikan spirit atau semangat mengucap syukur dalam segala hal atau perkara menjadi juga cara kita terhubung dengan sesama. Gaya bahasa kita dengan Tuhan itu akan perlahan-lahan menjadi gaya bahasa kita kepada orang lain juga.
Selipkan gratitude. Perasaan syukur dan terima kasih. Jadi orang yang mudah thank you. Orang kayak gitu itu orang yang sangat menghargai segala sesuatu. Lihat ya, orang yang melatih dirinya tiap hari terhubung dengan Tuhan lewat syukur hati. Lama-lama dia juga akan mensyukuri orang-orang sekelilingnya. Bahkan bisa mensyukuri kelemahan mereka. Gak selalu sih, kita bukan orang sempurna, tetapi pasti bertumbuh ke arah sana. Lama-lama gratitude, lama-lama yang namanya perasaan menghargai itu menjadi bagian hidup kita di tengah-tengah masyarakat di mana kita ditempatkan. Saya yakin orang yang bisa menghargai orang lain itu adalah orang yang bisa terlebih dahulu berterima kasih pada Tuhan untuk apapun dalam hidupnya. Lihat ya, orang yang suka mengeluh, biasanya orang itu juga problema hubungannya dengan Allah. Lihat ya, orang yang suka menghakimi, biasanya orang itu juga ada defisit kasih yang luar biasa, tak terhingga, betul-betul kronis itu hatinya. Secara rohani sudah hampir mati. Orang yang begininya problema, gitunya nggak jauh. Saya yakin, mengucap syukur dalam segala hal itu baik untukmu. Baik for your family, good for your marriage. Sangat baik sekali untuk pernikahan kita. Sangat baik untuk kehidupan keluarga rumah tangga kita. Sangat baik di perkantoran kita, di tempat kerja dalam pelayanan. Karena orang yang tahu berterima kasih pada Tuhannya akan tahu bagaimana menghargai sesamanya. Dan kata appreciate, menghargai itu sangat indah artinya. Itu artinya menambah value. Meningkatkan, menambahkan nilai orang itu. Jadi saya suka dalam bahasa Inggris seringkali begini, kalau saya sudah terbiasa sejak saya masuk sekolah Alkitab, waktu saya bertobat tahun itu, semua profesor yang ada, ya, karena mereka semuanya takut akan Tuhan, betul-betul Christ-like atau seperti Kristus. Jadi saya banyak belajar juga hari-hari itu sebagai baby Christian atau sebagai orang Kristen yang baru lahir baru. Setiap kali saya jawab pertanyaan, padahal sebenarnya itu jadi tugas duty atau sudah menjadi tugas seorang mahasiswa. Saya angkat tangan, saya kasih jawaban, atau mungkin dia perlu sesuatu, saya ambilkan. Dia selalu jawabnya bukan hanya thank you. Dia selalu berkata thank you, appreciate it. Itu pun terbawa-bawa saya. Hari ini kalau saya bicara dalam bahasa Inggris dengan sesama, saya selalu bilang begitu kalau ada orang ambilkan apa, atau berbuat baik kepada saya selalu berkata thank you, I appreciate it. Terima kasih, saya hargai itu. Kalau bahasa Indonesia kepanjangan ya, mungkin kita cuma berkata terima kasih. Tapi alangkah baiknya kita mengerti bahwa terima kasih kita itu dari roh yang menghargai. Kata appreciate itu bagus sekali. I appreciate it. Kata appreciate itu artinya menambahkan value. Bahwa nilaimu jadi lebih tinggi di mataku. Terima kasih ya, kamu bukan orang biasa. Terima kasih, kamu bantu aku. Aku tidak membiasakan diri kamu bantu, makanya itu aku sangat-sangat berutang budi. Aku tidak merasa diriku layak untuk kau perlakukan begini. Padahal itu pegawainya. Tidak harus kita menginjak orang lain untuk dihormati. Tidak perlu kita membunuh karakter untuk dipromosi. Tahu nggak, orang yang paling akan mengundang promosi dari Allah, orang yang mudah sekali melekat segala berkat, adalah orang yang roh dan spiritnya itu ringan, jiwanya itu mudah menghargai. Karena dia sangat-sangat berterima kasih. Orang yang kayak begini, enak diajak berteman. Yang seperti ini, enak jadi suami atau jadi istri. Betul, enak jadi papa. Enak jadi anak. Enak jadi gembala, enak jadi jemaat. Tuhan itu bukan mati supaya kita masuk ke sorga. Itu iya, itu ujungnya. Destinasinya, tapi transitnya sama pentingnya. Karena bagi Tuhan, perjalanan bukan hanya tujuan. Tuhan mau berjalan denganmu. Today I will walk with God. Tuhan kepingin, Tuhan mati di Kalvari. Bukan supaya kita akhirnya masuk ke sorga saja. Tapi supaya kita menjadi orang yang menyenangkan kalau dulu menyebalkan. Kita menjadi orang yang bisa lebih menghargai hidup ini, menghargai Tuhannya dan menghargai sesama. Bukan menjadi orang yang suka menghakimi, yang kepahitan, yang selalu negatif. Bukan hanya thinking, tapi juga perkataan. Apalagi perlakuan. Mengucap syukur itu mengubah karakter kita. Sama dengan mengeluh membuat orang kesetanan. Marah membuat orang buta matanya. Mengucap syukur itu, yang pertama kena berkatnya itu orang yang mengucap syukur itu sendiri. Sama dengan kalau orang yang mengeluh, dia sendiri yang keracunan sebelum orang lain mendengarkan keluhannya ikut keracunan.
Karena second hand smoking, orang yang tidak merokok sendirinya tapi yang mencium bau rokok orang lain itu sama bahaya, bisa kena kanker juga. Tapi yang pasti, orang yang menghirup dulu racun itu ke dalam paru-parunya, paru-parunya juga kena. Orang yang mengeluh, dia keracunan dulu. Orang yang mengucap syukur dalam segala hal, dia bukan keracunan, dia kemaduan. Duluan, dia kena dulu. Dia berubah dulu. Dari orang menyebalkan menjadi orang menyenangkan. Dari orang yang selalu dihindari menjadi orang yang dicari. Dari orang yang selalu ditakuti menjadi orang yang dikagumi. Dari orang yang selama ini selalu mengundang kutuk, menjadi orang yang mendatangkan berkat. I pray, saya berdoa, supaya setiap jemaat di bulan yang indah ini, di bulan Natal ini, menjadi seperti dia di palungan. Tidak ada orang yang lebih menyenangkan daripada Yesus Tuhan. He's such a kind man. Dia lemah lembut dan rendah hati. Dia selalu bersyukur pada Bapaknya. Lihat Tuhan Yesus, penuh kasih sayang. I pray that we all will be like him. Kita semua menjadi seperti dia. Yang terakhir saya mau berikan satu poin satu lagi aja. Dan setiap kali kita bersyukur ya, saya tambahkan bagaimana kita bisa kemaduan, nggak tahu itu bahasa apa, tapi semoga jadi rema. As we give thanks, we will learn more and more. Kita akan belajar lebih banyak lagi dari hari ke hari, kita akan semakin mengerti kekuatan atau kuasa dari syukur itu sendiri. Kita akan seperti terkoneksikan dengan aliran current. Seperti ada aliran listrik dari sorga di dalam tubuh dan jiwa kita. Orang yang bersyukur, orang yang berterima kasih kepada Tuhan dan jadikan gaya hidup, yang menjadikan kebiasaan disiplin. Orang seperti ini akan menjadi orang yang tekun. Orang yang paling kuat ketahanan imannya. Sebab orang yang berterima kasih dan bisa mengucap syukur dalam segala hal atau segala perkara, biasanya dipercaya apa saja. Orang gini gak mudah putus asa. Mereka bisa persevere. Mereka bisa tahan banting, tahan uji. Aneh ya, hanya bersyukur bisa berujung tahan uji. Bisa berujung muscle atau otot besi secara rohani. Karena orang yang bisa bersyukur dalam segala hal, orang itu telah dilatih pantang menyerah. Karena apa yang paling susah bagi seorang manusia ketika dia diterpa masalah? Bersyukur saudara. Lebih susah bersyukur. Lebih gampang untuk kita itu tidak membalas orang lain. Mengampuni seolah-olah kadang-kadang terlihat terasa lebih mudah. Karena orang yang bisa bersyukur dalam segala perkara, orang itu pasti bisa mengampuni. Kalau dia bisa berhasil bersyukur dalam kondisi ini, mengampuni hanyalah langkah berikutnya atau mil kedua. Jadi orang yang bisa bersyukur, Anda lihat di sekeliling Anda, boleh dipercayai pelayanan lebih. Orang yang selalu berterima kasih, boleh dipercayai job lebih. Orang seperti itu akan selesai semua tugas yang diemban. Karena paling mudah kompromi, tidak ada orang melihat, adalah keluhan hati. Kalau orang itu bisa kalahkan itu yang di dalam hatinya, apapun dia bisa kuasai. Saya sebut mengucap syukur itu memberi kita seolah-olah superpower secara rohani. Bukan hanya berhenti di superpower. Orang yang mengucap syukur dalam segala hal, tahu kehendak Allah. Kalau dia bisa melakukan kehendak Allah dalam level mikro, dia bisa lakukan kehendak Allah dalam level yang lebih besar atau level makro. Sebab demikianlah dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi orang yang tekun bersyukur, orang seperti itu akan tekun bekerja. Dia bisa selesaikan apa saja. Bukan hanya itu, biasanya orang lain akan tertular sama dia. Orang seperti ini akan contagious, sangat menular sekali imannya. Mengapa? Bukan hanya dia seperti punya superpower, dia akan menjadi orang yang bisa empower orang lain. Bisa melengkapi, menguatkan, menghibur, mengangkat orang lain, menginspirasi. Orang yang demikian bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang handal dalam segala bidang. Dimulai mengucap syukur dalam segala hal. Komplikasinya bisa menjadi pemimpin yang luar biasa. Lihat, benih semangka, nanti ujungnya buah semangka. Totally dua hal yang seolah-olah berbeda. Benih semangka itu hitam kecil-kecil. Semangka besar bulat-bulat, hijau dan betul-betul menarik sekali untuk dimakan. Mengucap syukur dalam segala hal, berujung pemimpin yang handal.
Can you see the superpower of giving thanks? Semua dimulai dengan berkata, Lord, I will thank you. Lalu setelah itu kasih alasannya kenapa Anda berterima kasih kepadanya. Semua dimulai sederhana. Tapi dari semua alasan bersyukur ada satu. Dengan ini saya selesai. Bersyukurlah bagi setiap orang yang telah menerima Yesus, namamu telah tertulis dalam kitab kehidupan. Tidak ada syukur yang lebih besar daripada itu. Tidak ada terima kasih yang lebih tinggi daripada jiwamu diselamatkan. Kita boleh memperoleh seluruh dunia, apa gunanya jikalau kita kehilangan nyawa kita ke dalam api penghakiman kekal atau api neraka. Syukur tertinggi, mau apapun yang kita alami, semua diambil dari hidup kita. Ada satu hal, every morning, tiap pagi kita bangun tidur, harus berterima kasih dengan nada tinggi. Thank you, I'm a born again Christian. Terima kasih Tuhan, aku adalah Kristen yang lahir baru. Terima kasih Tuhan, aku adalah anakmu. Terima kasih namaku tertulis dalam kitab kehidupan. Sekalipun kaki bisa diamputasi, telinga gak bisa dengar alias tuli, mata juga gak bisa lihat alias buta, atau semua pekerjaan kita bangkrut total di kiri kanan kita. Apapun juga daging dan batinku bisa habis lenyap. Selama namamu tertulis dalam kitab kehidupan, Anda bisa bangun tidur punya alasan cukup dengan nada setinggi sorga dan berkata, Lord, I thank you. I'm saved. Makasih Tuhan, aku selamat. Sudahkah Anda punya keselamatan itu? Jikalau belum, ini waktu yang paling tepat di bulan Natal seperti ini. Untuk Anda menerima Tuhan. Dia yang datang di palungan, dia sekarang telah bangkit karena dia sudah mati untuk dosamu. Dia mau masuk dalam hidupmu, bukan di palungan, tapi di hati Anda. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga hari ini, mulai besok pagi Anda bisa berkata, thank God I am safe. Terima kasih Tuhan, aku telah diselamatkan. Kasih yang terindah. Amin. Hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalamku, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Buka hatimu, Yesus mau masuk di situ. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Buka hatimu, Yesus mau masuk di situ. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Alasan syukur tertinggi adalah pengorbanan Kristus di Kalvari. Dia mengasihi setiap jiwa yang terhilang-hilang.
Jangan ada satupun jiwa tersisa, every family di setiap keluarga yang belum diselamatkan. Jangan keraskan hatimu, opa, oma, mama, papa, saudaraku, siapa saja, adikku. Siapapun Anda dalam keluarga itu, apapun posisi Anda in that family. Tuhan Yesus mau menyelamatkan Anda. Seluruh keluarga dalam bahtera. Alasan tertinggi setiap hari bukanlah perkara duniawi, tapi perkara Kalvari. Bersyukur dalam segala hal dimulai dari satu hal. Mensyukuri Yesus di dalam hati kita yang percaya. Sudahkah Yesus masuk ke dalam hidupmu? Kalau belum, ini waktunya, atau Anda sudah mundur dari Tuhan juga, saya ajak untuk mensyukuri lagi dan menghidupkan imanmu yang sudah mati. Dan jangan tinggalkan Tuhan lagi sampai mati. Mari, kalau itu adalah Anda yang dimaksudkan, Anda bisa letakkan tangan di dada seperti ini. Gampang kan? Letakkan di dada seperti ini aja, lambang hati. Dan kalau bersama dengan keluarga, sekarang Andalah anggota terakhir yang terima Tuhan ini, atau anggota berikutnya, saya minta keluarga yang sudah menerima Yesus untuk keliling, untuk dukung, untuk tumpang tangan, untuk kuatkan, sertai orang itu berdoa. Orang yang kau kasih itu. Mari ikuti saya berdoa sekalimat demi kalimat ya. Sampai telinga sendiri bisa dengar. Karena dengan hati engkau percaya, dengan mulut engkau mengaku, kau dibenarkan dan diselamatkan. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Aku percaya engkau mati bagiku di kayu salib 2000 tahun lalu untuk menebus dosaku. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Aku percaya engkau bangkit pada hari ketiga. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Masuklah dalam hidupku selama-lamanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku berterima kasih, bersyukur padamu, karena namaku mulai hari ini tertulis dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus. Amin. Karya terbesar, congratulations, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau mari kita bergabung dengan choir malaikat di surga bersuka cita atas satu orang yang bertobat. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sama-sama. Yesus, Engkau ku kagumi. Satu hati. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Amin. Because He's given Jesus Christ, His Son.
heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Oh, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Bersyukur untuk ibadah Natal hari ini. Sungguh berterima kasih untuk setiap orang yang terlibat, full timer maupun seluruh volunteer yang ada di depan maupun di balik layar. Terutama berterima kasih pada Tuhan Yesus untuk kesetiaan jemaat. Thank you Tuhan untuk gereja ini.
Waktunya kita menerima berkat. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Allah Putra dan dari Allah Roh Kudus menyertai umat kesayangan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup dan Dia hidup di dalam hati setiap orang percaya. Haleluya. Amin. We wish you a Merry Christmas and a Happy